Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini dengan pembelajaran yang insya Allah sangat menyenangkan, yaitu pembelajaran matematika. Oke, mudah-mudahan matematika ini tidak menjadikan pembelajaran yang membosankan. Ya, mudah-mudahan matematika ini menjadikan pembelajaran kalian pembelajaran yang menyenangkan. Oke ya. Oke, tetap semangat ya belajarnya walaupun kita dalam keadaan seperti ini ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai ya tentunya. Nah, walaupun kita belajar jarak jauh seperti ini, semoga kalian bisa memahami dengan betul materi pecahan ini ya. Oke, nah hari ini kita belajar tentang menyederhanakan pecahan. Coba kalian buka bukunya matematika pada halaman 95. Oke, sudah dibuka? Nah, menyederhanakan pecahan sebenarnya hampir mirip dengan pecahan senilai yang kita ajarkan kemarin ya. Kita sudah mempelajari tentang pecahan senilai. Sebenarnya menyederhanakan pecahan ini hampir mirip dengan pecahan senilai, tetapi ada bedanya ya. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah dalam menyederhanakan kita harus membagi. Nah, ingat kata kuncinya, kita harus membagi pecahan itu sampai habis dan tidak bisa dibagi lagi. Itu kuncinya ya. Jadi, menyederhanakan pecahan ini adalah kita harus membagi pecahan itu sampai habis dan tidak bisa dibagi lagi ya. Untuk lebih jelasnya simaklah video atau penjelasan setelah ini ya. Nah, kita akan mempelajari menyederhanakan pecahan ya. Tolong perhatikan baik-baik dan coba kalian buka bukunya halaman 95. Saya ulang, buka bukunya halaman 95 dan simak baik-baik penjelasan ini ya, supaya kalian bisa mengerti walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini ya, namun tidak menghalangi kita untuk semangat dalam belajar. Menyederhanakan pecahan ya. Untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi ya. Membagi pecahan tersebut menjadi bilangan yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ingat ya. Dengan cara membagi pecahan tersebut menjadi bilangan yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Ya. Jelas ya sampai sini? Apa yang dibagi? Yang dibagi itu pembilang dan penyebut. Pembaginya harus sama. Ya, kalau pembilang baru dibagi 2, otomatis penyebutnya juga dibagi 2. Oke, kita contohkan seperti ini. Yang ada di bukunya itu adalah 8/12. Nah, kita sudah tahu 8 itu adalah dinamakan pembilang. Dan yang di bawah atau angka 12 ini dinamakan, iya betul, penyebut. Nah, kalau kalian ingin menyederhanakan pecahan 8/12, kalian harus bisa membagi dulu. Membagi dari angka yang terkecil. Contoh, nah, perhatikan penulisan sama dengan. Untuk pecahan, penulisan sama dengan tidak boleh di sini. Kenapa tidak boleh? Karena tidak setara dengan pembagi. Ya, atau pernya. Jadi kalian menulis sama dengan itu harus hati-hati, harus antara ini. Nah, seperti ini menulis sama dengan pada bilangan pecahan. Kayak jelas ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan 8/12? Kata Mister tadi kita harus membagi pembilang dan penyebut itu harus sama-sama dibagi. Kalau kita misal 8 dibagi 2, nah kita bagi 2, otomatis penyebutnya kita bagi dengan berapa? Kalau pembilang itu dibagi 2, maka otomatis penyebut juga harus dibagi dengan 2, harus sama. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi dengan
2. Kita coba dulu dengan angka yang terkecil dulu ya. Nah, berapa 8 dibagi 2? Kita sudah belajar pembagian ya di kelas 3. 8 bagi 2 berapa? Ada yang tahu 8 bagi 2? 4. Oke, betul. Perhatikan tadi tulisan sama dengan harus sama, sejajar ya, seperti ini. Tidak boleh di atas seperti ini, tidak boleh, harus seperti ini. Nah, supaya pembiasaan kalian harus betul dalam menulis bilangan pecahan. Oke. Setelah pembilang 8 dibagi 2 sama dengan 4, kita sekarang membagikan penyebutnya. Penyebutnya berapa? 12 dibagi 12 bagi 2 berapa? Berapa ya? 12 bagi 2? Ya betul, 6. Hasilnya adalah 4/6. Apakah 4/6 ini sudah sederhana pecahannya? Oh, tentu belum. Kok kenapa jadi belum? Karena 4/6 ini bisa dibagi dengan 2. Bisa dibagi lagi. Kalau menyederhanakan pecahan, tadi kuncinya adalah tidak bisa dibagi lagi. Oke, jelas ya. 4/6 bisa dibagi lagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 lagi, betul. Nah, 4/6 dibagi dengan 2. Oke. Kalau 4 dibagi 2, kan tadi pembilang nih. Pembilang kalau dibagi dengan 2, otomatis penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Nah, seperti ini ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, dapatlah hasilnya 2/3. Apakah 2/3 ini sudah sederhana? Coba kita bagi 2 bagi 2 1, 3 bagi 2. Oh, berarti kalau tidak bisa dibagi lagi, pembilang dan penyebut kalau tidak bisa dibagi lagi, maka ini hasilnya sudah sederhana. Maka 2/3 ini baru bisa dikatakan menyederhanakan pecahan. Ini hasilnya 2/3. 2/3 ini bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Oke ya. Jelas ya? Nah, ada yang tahu nggak? Ada kesalahan nggak dari sini? Ada kesalahan nggak? Sengaja nih. Oh, sama dengannya. Sengaja supaya kalian tahu sama dengan itu nggak boleh di sini. Sebenarnya ya, sama dengannya harus dengan sejajar dengan angka ini. Nah, pernya. Nah, seperti itu. Oke, 2/3 tadi sudah dikatakan dengan sederhana, bilangan pecahan sederhana ya. Kalau di buku itu salah, jawabannya tetap 4/6, nggak bisa kan? Kalau sudah 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, jadi hasilnya 2/3. Oke, sudah jelas ya? Sebelum, oke, kita ulang. Menyederhanakan pecahan itu kuncinya cuma satu ya. Pembilang harus dibagi, pembilang dan penyebut pembaginya harus sama ya. Pembilang dan penyebut, nah seperti ini. Pembilang dan penyebut, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama ya, tidak boleh beda. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke. Jadi saya sampai sini yang pertama. Boleh dicatat. Dan yang kedua kuncinya adalah menyederhanakan pecahan. Kuncinya adalah bilangan tersebut ya, bilangan tersebut ya, dalam kurung penyebut dan pembilang bilangan tersebut
penyebut dan pembilang ya, itu tidak bisa dibagi lagi. Baru dikatakan sederhana pecahan tersebut, tidak bisa dibagi lagi. Nah, seperti ini. Jelas ya? Menyederhanakan pecahan kuncinya satu, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Oke. Tidak boleh beda. Ya, kalau pembilang dibagi dengan 2, penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Apabila pembilangnya dibagi dengan 3, penyebutnya juga harus dibagi dengan 3. Oke. Yang kedua, bagaimana dikatakan sederhana pecahan? Nah, yang kedua kuncinya adalah bilangan tersebut, penyebut dan pembilang tidak bisa dibagi lagi. Ya, seperti tadi tidak bisa dibagi lagi. Oke, nah contoh sudah catat ya. Ini nanti kalau nggak sempat nyatat bisa diulangi videonya atau di stop lah atau di pause ya. Nah, contoh seperti tadi, saya contohkan lagi supaya kalian paham ya. Contoh tadi 8/12. Nah, 8/12 sama dengannya harus hati-hati. Nah, sama dengannya seperti ini ya. 8/12. 8 ini bisa dibagi dengan berapa? Dengan yang terkecil dulu ya, contohkan 8 dibagi dengan 2. Nah, kita tahu tadi yang di atas ini dinamakan pembilang. Kalau pembilangnya dibagi dengan 2, otomatis penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Berapa penyebutnya? 12. Kita hitung deh. Nah, 8 bagi 2 berapa? Oke, 4. Betul. Nah, 12 dibagi 2 berapa? Oke, 6. Nah, dapatlah 4/6. Apakah bisa dikatakan sederhana pecahan? Oh, belum. Karena 4/6 ini masih bisa dibagi lagi. Oke. Kita bagi lagi ya. Sama dengan dibagi berapa? Kita bagi 2. Nah, kalau pembilang kita bagi 2, otomatis di bawah ini atau penyebut ini kita bagi dengan 2 juga. Nah, 6. Ya. Berapa hasilnya? 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Nah, apakah 2/3 ini sudah dikatakan pecahannya sederhana? Ya, atau belum? Kalau tidak bisa dibagi lagi, otomatis ini dikatakan bilangan atau pecahan sederhana. 2/3, 3-nya bisa dibagi 2. Oh, tidak bisa lagi. Berarti kalau tidak bisa dibagi lagi, maka ini dikatakan pecahan sederhana. Jelas ya sampai sini ya? Jelas ya? Oke, Mister contohkan lagi nih. Oke, 8/10. Nah, contoh yang kedua 8/10. Nah, 8/10. Kita bagi berapa 8/10 ini supaya pembilang dan penyebut itu harus sama-sama dibagi. Ya, harus sama dibagi pokoknya. Ya, kalau yang penyebut tidak bisa dibagi, otomatis yang dibagi juga pembilangnya. Pembilang bisa dibagi, penyebut bisa dibagi. Oke, 8. 8 ini bisa dibagi dengan berapa? Oke, kita coba dengan 8 dibagi dengan 2 ya. Kita coba. Nah, kita dari bilangan yang terkecil dulu. Kalau pembilang 8 bagi 2, kalau pembilang dibagi 2, otomatis penyebutnya yang di bawah ini juga harus dibagi dengan, betul, harus dibagi dengan 2 juga. Nah, berapa hasilnya? 8 bagi 2? Oke, 4. Betul, good job. 10 bagi 2? 5, betul. Nah, bisa dibagi lagi? Bisa nggak dibagi lagi? Kita bagi 2, contoh. Coba deh kita bagi 2. Bisa nggak? 4 bagi 2. 4 bagi 2. Dan 5 dibagi dengan 2.
harus sama ya. Pembilang dan penyebut harus bagi sama membaginya. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 2, oh tidak bisa. Berarti 4/5 ini sudah sampai sini. Berarti 4/5 ini sudah dikatakan pecahan sederhana. Kenapa? Karena 4/5 ini tidak bisa dibagi lagi. Syaratnya harus bisa dibagi, pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa dibagi. Oke, jelas? Jelas sampai sini? Oke, kita contoh lagi ya. Contoh satu kali lagi nih. Contoh sekali lagi. Kita contohkan lagi ya. Seperti ini, 10/15. Nah, 10/15 bisa dibagi dengan berapa? Bagi 3 bisa? 10-nya tidak bisa dibagi 3. Oke. Bagi 5 bisa? Oke, bisa ya. Coba kita bagi dengan 5. 10 dibagi dengan 5. 15 ini karena pembilang tadi dibagi dengan 5, otomatis 15 ini juga dibagi dengan 5. Nah, kita hitung 10 bagi 5 berapa? Oke, betul, 2. 15 bagi 5 berapa? Oke, betul, 3. Apakah 2/3 ini bisa dibagi lagi? Oh, tidak bisa. Berarti 2/3 bisa dikatakan pecahan sederhana. Jadi hasil 10/15 bilangan sederhananya adalah 2/3. Oke, jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan dengan lambang pecahan. Oke. Jelas sampai sini ya, jelas ya. Nanti kalau nggak jelas nanti videonya di pause atau diulang lagi ya. Nah, itu sudah lambang pecahan, tadi sudah 3 contoh. Oke. Sekarang kita belajar dengan lambang pecahan. Bagaimana lambang pecahan? Lambang pecahan. Oke, lambang pecahan. Nah, perhatikan baik-baik. Lambang pecahan ini seperti apa? Kita lambang pecahan ya. Kita lambang pecahan. Nah, coba buka dulu halaman 96. Itu misalnya ada 0,1. Nah, 0,1 ini nilainya adalah berapa? 1/10. Nah, 0,2 contohnya ya sama, nilainya adalah 2/10. Ya, yang ketiga adalah 0,5, nilainya adalah 5/10. Ya. Kenapa? Nah, kenapa ya seperti ini? Karena kita melihat angka di belakang koma ya. Coba tuh contoh 96 di atasnya. Artinya untuk satu angka di belakang koma, ini koma. Belakangnya mana? Belakang ya. Di belakang koma melambangkan pecahan persepuluhan. Ya. Di belakang koma itu melambangkan persepuluhan. Ya. Oke. Ini di belakang yang ini 1, 2, 5 itu namanya di belakang koma. Ya. Jadi 0,1, 1 ini belakang koma ya. Artinya untuk satu angka ini nilainya persepuluhan. Jadi nilainya 1/10, 0,2, 2/10, 0,5, 5/10. Jelas ya? Karena satu angka di belakang koma nilainya itu adalah persepuluhan. Oke, untuk 2 angka, contoh lagi untuk 2 angka berapa? Contoh 0,25. Nah, berapa 0,25? Ya, betul. 25/100. Contoh lagi 0,40. Berapa 0,40 nilainya?
Ya betul, 40/100. Kenapa? Karena kita lihat dua angka di belakang koma. Ini kan ada dua angka. Dua angka ini nilainya adalah berapa? Perseratusan. Nah, paham ya? Kalau dua angka di belakang koma nilainya perseratusan. Dua angka di belakang koma nilainya perseratusan. Satu angka di belakang koma nilainya persepuluhan. Ya, jelas ya? Nah, satu lagi, ya, seperti ini. Nah, tiga angka nih, 0,125. Berapa nilainya? 125 per berapa? Per 1000, betul. Nah, contoh lagi, ada 0,375. Berapa nilainya? 375 per 1000. Loh, kok kenapa per 1000? Karena tiga angka di belakang koma itu nilainya adalah per seribuan. Nah, tiga angka di belakang koma nilainya per seribuan. Dua angka di belakang koma nilainya per seratusan. Yang satu angka tadi di belakang koma nilainya per sepuluhan. Jelas ya? Oke. Nah, lalu kita nambah. Kita nilai tempat lagi. Kita nilai tempat. Berapa nilai tempatnya ya? Contoh tadi A, B, C, D. Dan A, nah, A, ya. C dan D nilainya adalah berapa tadi? Per seribuan. Ya. Nah, B, berapa B? Nilainya adalah per seratusan. Nah, per seratusan. A hanya berapa? Bisa nih salah yang di buku nih ya. Jangan disimak seperti ini. Nah, seperti ini mungkin. Nah, D itu per seribuan. Ya, per seribuan. Karena tadi kan di belakang koma. Yang C itu nilainya berapa? Per seratusan. Nah, yang B nilainya per sepuluhan. Nah, seperti ini mungkin di buku itu. Ya. Jelas ya? D itu nilainya per seribuan, C itu per seratusan, dan D itu per sepuluhan. Karena kita lihat tadi 0,1, satunya itu per sepuluhan. 0,12 per seratusan, ya. Yang D itu per seribuan. Jelas ya? Paham? Misalnya Mister tanya nih, yang C nilai tempatnya berapa? C adalah per seratusan. D, yang D berapa? Itu berarti per seribuan. Yang B berapa? Per sepuluhan. Oke, jelas? Nah, kalau sudah jelas, kalian coba kerjakan halaman 96 ya, tugas halaman 96. Oke, kerjakan 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Tentang apa ini, Mister? Ini tentang menyederhanakan pecahan tadi, ya. Menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan. Ya. Contohnya tadi yang ada di pertama tadi ya. Nah, tugas yang kedua,
Tugas yang kedua ya, halaman 97 ya. Itu mudah aja tuh, kerjakan 1 juga sampai 10 ya. Kerjakan tuh 1 sampai 10, mudah aja. Contoh lihat ada di halaman 97 tadi yang Mister jelaskan tadi. Oke. Sudah jelas ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kalian selalu tetap semangat belajarnya ya. Tetap aman dan tetap sehat di rumah ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa besok ya di pembelajaran matematika lagi. Dan sampai sini dulu dari Mister ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dah.